Jakarta Selatan. Hal yang dilaporkan adalah dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Terlapornya saudara VAB, ya, saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, ya, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Apa peristiwa atau uraian singkat yang dilaporkan oleh saudari NM? Adanya dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban. Korban ini anak, ya, usianya di bawah 18. Kejadian berawal saat pelapor saudari NM sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang hamil dari salah satu saksi, dan korban telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor, sehingga pelapor merasa dirugikan dan selanjutnya dilaporkan. Ini peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Inilah yang selanjutnya didalami oleh rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ini kalau saya buka lebih, mungkin Anda semua di sini akan kaget. Ya, ada banyak faktor mengapa dari pihak penyidik tidak menyampaikan terkait hasil visum yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Selain menjaga hal privasi dan juga terkait dengan menjaga data pribadi. Karena pada dasarnya, seperti apa yang pernah aku sampaikan sebelumnya, hasil visum tersebut melebihi ekspektasi dari pihak keluarga maupun pihak lainnya. Karena hasil visum tersebut menyangkut banyak hal dan menggambarkan banyak hal. Dan apabila hal tersebut disampaikan ke ranah publik, maka akan menjadi bola liar dan akan menjadi polemik baru. Ya. Namun menurut sumber yang terpercaya dan tentunya profesional, kredibel, dan pastinya satu, hasil visum yang didapat setelah dilakukan visum terhadap yang bersangkutan ternyata jauh melebihi ekspektasi yang sebelumnya diharapkan. Dan itu cukup mengagetkan orang-orang terdekat dari yang bersangkutan. Bahkan hasil visum tersebut menjelaskan banyak hal, menggambarkan banyak hal terkait apa saja yang pernah dilakukan dan perlakuan macam apa yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Dan hal-hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk mensangkakan dengan pasal-pasal tertentu dan tentunya berlapis terhadap patut diduga terkodel-kodel. Bahkan saksi-saksi yang siap dihadirkan saja sudah lebih dari cukup. Bukti-bukti penguat saja sudah lebih dari cukup, apalagi ditunjang dengan hasil visum. Sudah melebihi dari kata cukup. Ya. Maka dapat disimpulkan, tidak ada lagi celah untuk menghindar dari sangkaan yang akan didakwakan. Bahkan pasal-pasal saja sudah disiapkan dengan berlapis-lapis. Maka bila ingin diselesaikan dengan cara restoratif justice, dapat dipastikan tertutup. Hal tersebut ditunjang selain karena sangkaan dan dakwaan dan pasal yang berlapis, jeratan hukumannya lebih dari 5 tahun. Maka seharusnya dapat dipastikan akan adanya penahanan. Karena bila jeratan hukuman di atas 5 tahun, maka dapat ditahan. Kecuali di bawah 5 tahun. Namun, bila berkaca dengan sangkaan dan dakwaan termasuk pasal-pasal yang berlapis, kemungkinannya sangat kecil bila tidak ditahan. Besar kemungkinannya akan dilakukan penahanan. Apalagi tidak kooperatif. Maka bisa dianggap menghalangi atau merintangi dalam penegakan hukum. Alright, ulala. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya peraturan Kapolri.
Nah, kalau peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi, syaratnya yang paling terpenting dalam peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula dari korban. Insya Allah, jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM. Jir, kok jadi gue yang deg-degan, Cong? Nah, jadi itu visum ya, tadi kan udah FYP ya, udah di mana-mana juga. Nikita Mirzani juga udah ngeluarin statement dan udah diwawancara juga pas waktu di Polres ya, bahwasannya itu si Loli udah di rumahnya Nikita Mirzani bersama psikolog dan Komnas Perlindungan Anak ya. Dan juga si Loli lagi berusaha ditenangkan, nggak bisa lihat handphone, nggak bisa lihat televisi, jadi dia benar-benar fokus mengendalikan emosional dia. Dan Nikita Mirzani juga menyatakan bahwasannya itu ya besok visumnya itu akan keluar gitu ya. Deg-degan gak sih? Deg-degan gak sih? Ini si Fadel nih gak bisa tidur nih, yakin aku ya. Si Fadel gak bisa tidur, benar. Ini kalau dinyatakan fix 100% pada kejadian yang di bulan Juni itu real abortion, selesai hidupmu. 10% wanita yang ada di Indonesia, terutama wanita yang sudah mempunyai anak ya, mendukung banget Nikita Mirzani untuk menindaklanjutin kalau memang ternyata fix ya. Dan itu semua ulah karena si Fadel ya, dan di bulan Juni juga telah terlakukan abortion yang kedua kalinya. Kita wanita-wanita yang ada di Indonesia ini sangat mendukung banget ya, sangat-sangat mengeluarkan jempol, bukan 2 jempol aja, bahkan ada 4 jempol ya, jempol tangan, jempol kaki kasih Nikita Mirzani, karena memang inilah perjuangan seorang ibu ya untuk mempertahankan anaknya ya, untuk mempertahankan anaknya, untuk mempertahankan hak anaknya ya. Dan inilah cara ibunya itu untuk stop biar si Lolinya itu tidak terlaluan dan tidak diperalatin ya, nggak di kompor sana sini dan nggak dirusakin ya semena-mena untuk si Kang. Sekarang tugasnya netizen itu apa? Tugasnya netizen itu ya beli kuota banyak-banyak, scroll, besok pasti heboh. Besok pasti heboh. Ini udah tinggal tunggu nih. Tinggal tunggu visum keluar kalau fix Fadel terlibat, selesai. Nih, kalau semalam juga udah ada apa tuh namanya? Udah ada percakapan antara si Rasman dengan si Nikita Mirzani juga ya kan. Si Rasmannya yang tadinya di depan media sok-sok jagoan, sok-sok hebat ya, tiba video call ya sama Nikita Mirzani, auto jadi kucing dan disanjung-sanjung Nikita Mirzani lu lawan.